Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kurnia, NIM C1051201048 dari Prodi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan mengulas kembali dari video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Geomorfologi dan Analisis Lanskap pada semester 3 dengan tema proses pembentukan bumi. Nah, jadi pada video pembahasan kali ini saya akan mengulas kembali mengenai proses terbentuknya bumi. Ini baiklah sekalian yang kita ketahui, bumi adalah sebuah tempat yang bisa kita huni sekarang sampai nantinya. Di sini ada gambar, yaitu seperti bola api. Ini adalah awal mula sebelumnya adanya kehidupan atau biasa kita sebut semisalnya belum dihuni. Kemudian di sebelahnya adalah ketika bumi sudah ada kehidupan atau bisa kita huni. Nah, baiklah, di sini yang pertama saya akan mengulas kembali terlebih dahulu, yaitu mengenai proses terbentuknya bumi. Di benak kita, kira-kira seperti apa sih proses terbentuknya bumi? Nah, jadi yang pertama, proses terbentuknya bumi itu berasal dari ledakan besar atau yang biasa dikenal yaitu teori Big Bang yang terjadi pada 13,7 miliar tahun yang lalu. Ledakan besar kemudian menghasilkan materi lontaran bumi berupa gumpalan gas yang terus berputar dan mendingin dan membentuk bola padat. Kemudian lama-kelamaan inilah lontaran atau materi atau gumpalan gas ini kita kenal sebagai bumi. Nah, untuk menjadi bumi itu sendiri, proses berjalan selama kurang lebih 2,5 miliar tahun. Selanjutnya bumi bisa kita huni sampai saat ini melalui 4 fase atau melalui 4 zaman. Nah, di sini saya akan mengulas kembali satu persatu zaman-zaman yang pada masa sekarang. Nah, yang pertama adalah zaman Arkaikum atau zaman Ozoikum. Nah, di sini adalah gambar di mana permukaan bumi itu masih merah menyala. Di sini sudah jelas bahwa bumi masih memiliki temperatur suhu yang tinggi atau panas, sehingga memiliki ciri-ciri yang pertama. Zaman Arkaikum berlangsung sekitar 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Nah, kemudian di sini kondisi bumi sendiri itu masih belum stabil, di mana udara masih sangat panas. Jadi di sini pada gambar itu sudah jelas bahwa belum adanya kehidupan baru di bumi. Nah, terjadinya ketika Arkaikum yang berdasar gambar di slide ini. Nah, di sini masih belum ada kehidupan karena itu masih sangat panas. Nah, kemudian zaman berikutnya kita masuk setelah zaman Arkaikum, yaitu kita masuki kondisi kedua, yaitu zaman Paleozoikum. Nah, di sini di zaman Paleozoikum ini dapat dikatakan sebagai awal adanya kehidupan di bumi. Dan nah, ciri-cirinya bagaimana itu? Yang pertama, mulai terjadi kurang lebih 2,5 miliar sampai 245.000 tahun yang lalu. Kemudian kondisi hujan yang sangat besar. Bumi ini mulai stabil, yaitu terjadi penurunan suhu, di mana hal ini disebabkan oleh curah hujan yang sangat besar sehingga munculnya berbagai makhluk hidup baru, contoh seperti ikan, ubur-ubur, cacing, binatang, amfibi, dan juga reptil. Nah, kemudian di sini seperti dalam slide adalah sebuah gambar dari ikan purba yang muncul pada zaman Paleozoikum. Nah, zaman Paleozoikum ini kata lainnya merupakan zaman kehidupan awal. Jadi, makhluk hidup yang ada pada masa zaman Paleozoikum ini, kata lain yaitu merupakan zaman kehidupan awal. Jadi makhluk hidup yang pada zaman Paleozoikum ini ikan, kemudian ubur-ubur, dan juga 3 jenis reptil yang ukurannya besar. Nah, jadi apa yang dapat dijelaskan bahwa zaman Paleozoikum itu merupakan zaman adanya kehidupan yang kita sebut bisa dihuni maupun hewan. Yang berikutnya, nah, zaman Mesozoikum. Nah, ini adalah zaman
Di sini adalah zaman Mesozoikum. Kira-kira apa sih zaman Mesozoikum dan bagaimana ciri-cirinya? Nah, zaman Mesozoikum itu adalah 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Nah, di sini kita sudah tidak asing lagi dengan binatang yang ada di dalam gambar tersebut, yaitu sebuah dinosaurus. Jadi asal mula pada masa zaman Mesozoikum di sini muncul dinosaurus. Jadi mungkin kita pernah menonton televisi atau segala macam tentang dinosaurus itu. Sebenarnya bukan hanya jalan, tetapi itu kenyataan. Memang dinosaurus itu pernah ada di zaman Mesozoikum atau pernah hidup di bumi. Nah, di sini selanjutnya ciri lain zaman Mesozoikum yang ketiga adalah terjadinya hujan meteor atau bumi mengalami hujan meteor. Disinilah awal mula di zaman Mesozoikum inilah yang juga menyebabkan dinosaurus punah dari permukaan bumi. Jadi di zaman Mesozoikum ini hiduplah dinosaurus, dan di zaman ini pula yang menyebabkan dinosaurus itu punah karena terjadinya hujan meteor di bumi. Nah, dampak dari hujan meteor di bumi ini terjadi kebakaran yang dahsyat, sehingga apa dari kebakaran tersebut menghasilkan berbagai abu, kemudian secepatnya dan sebagainya, di mana abu dan asap tersebut menutupi sinar matahari yang masuk ke bumi, sehingga di bumi terjadi kegelapan. Nah, mengapa dinosaurus itu bisa musnah? Dinosaurus ini adalah salah satu binatang akhir yang berdarah panas, jadi dia tidak jauh dari sinar matahari. Dan hujan meteor inilah yang pada akhirnya menutupi sinar matahari ke permukaan bumi yang terjadi kegelapan. Maka disinilah membuat hewan-hewan seperti dinosaurus ini mati dan akhirnya mengalami kepunahan. Lalu jadi selanjutnya di sini ada gambar yang terjadi tentang hujan meteor yang terjadi di bumi. Nah, kemudian di zaman Mesozoikum ini juga terjadi peningkatan aktivitas vulkanik dan tektonik. Jadi di sini bumi terus berkembang di permukaan bumi, baik itu melalui tenaga vulkanik dan juga melalui tektonik. Selanjutnya setelah Mesozoikum itu masuklah pada zaman di mana mula adanya kehidupan atau kemunculan manusia. Nah, ciri selanjutnya lainnya di sini adalah iklim di bumi itu sudah mulai hangat, sehingga muncullah kehidupan baru yaitu manusia. Jadi dapat disimpulkan dari ini bahwa zaman ini adalah zaman yang sedikit-sedikit berbagai hewan punah dan muncullah kehidupan manusia. Saya akan mengulas mengenai zaman Mesozoikum atau zaman Kenozoikum. Nah, zaman Mesozoikum itu dibagi menjadi dua zaman. Pertama adalah zaman tersier dan yang kedua adalah zaman. Di sini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah zaman tersier. Itu kira-kira bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama adalah binatang itu mulai berkembang, kemudian yang kedua semakin berkurangnya reptil raksasa. Jadi reptil itu muncul di zaman kedua, dan di zaman ketiga ini reptil yang berukuran raksasa itu mulai berkurang. Kemudian keempat, kemunculan berbagai primata kera, kemudian orangutan dan juga gorila. Nah, selanjutnya zaman kuarter ini ternyata juga dibagi menjadi dua zaman. Yang pertama adalah Pleistocene atau pendinginan. Ini diciri-ciri yang pertama adalah zaman glasia. Zaman glasia itu di mana air di permukaan bumi mengalami pembekuan. Dampak lainnya yaitu semakin meluasnya kutub utara dan kutub selatan. Jadi permukaan bumi ini mengalami pendinginan, kemudian menyebabkan permukaan air laut semakin surut, dan pada akhirnya banyaklah dataran rendah yang ada di hubungi. Nah, kemudian pada Pleistocene ini muncullah manusia purba. Kemudian yang ketiga adalah penurunnya suhu bumi. Nah, akibat dari penurunan suhu inilah yang menyebabkan air itu membeku dan semakin meluasnya gunung es di udara.
maupun kutub selatan. Nah, kemudian zaman kedua yaitu zaman Holocene atau pemanasan. Nah, di sini terjadi interglasial atau mencairnya es. Jadi es yang pernah membeku atau udara yang pernah membeku di zaman Pleistocene tadi di sini di zaman Holocene itu terjadi, sehingga permukaan air laut itu otomatis naik dan banyaknya dataran rendah yang kemudian terendam atau tenggelam oleh permukaan laut itu. Kemudian yang kedua adalah naiknya permukaan laut akibat mencairnya. Nah, ini adalah beberapa penjelasan tentang zaman Neozoikum yang kira-kira apa saja yang menghubungi pada masa ini. Yang pertama, gajah purba dengan nama Latin adalah Stegodon. Kemudian di bawahnya ini adalah badak purba dengan nama latinnya badak purba, kemudian gajah purba juga, dan di sini ada komodo. Mengapa komodo itu ada sampai sekarang dan ini hanya ada di NTT? Jadi komodo yang ada di manapun, misalnya di Amerika atau di negara-negara lain, itu tetap berasal dari NTT atau Nusa Tenggara Timur. Dan komodo ini menurut para ahli ini adalah hewan purba yang masih ada sampai sekarang, sedangkan gajah, badak ini sudah mengalami evolusi. Jadi dulunya gajah itu punya gading yang panjang, mempunyai bulu, kemudian sekarang tidak berbulu lagi. Begitupun dengan badak, sedangkan komodo ini masih tetap pada awalnya terjadi. Ini adalah jika komodo itu bisa dibilang binatang purba satu-satunya yang masih ada sampai sekarang. Jadi di sini dapat dijelaskan bahwa zaman ini merupakan zaman yang memperkenalkan atau memperjelaskan berbagai hewan yang hidup di zaman ini. Dan pada akhirnya kita mengetahui hewan-hewan yang hidup di zaman ini, begitupun yang lainnya. Baiklah, jadi cukup sekian video yang saya ulas kembali materi proses pembentukan bumi ini. Di sini saya masih banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan. Semoga sedikit saya ulas ini kembali ini bermanfaat untuk kalian. Selebihnya dari saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.